Cowok 74 tahun yang nikahi gadis 24 tahun menjadi tersangka. Cowok 74 tahun. Gua nggak tahu ini kenapa, tapi di kuping gua tuh kayak cowok 74 tahun. Dia udah mau 5 kali Sweet Seventeen. Lu denger bagaimana keluarga mempelai minta maaf sama pengunjung yang datang, sama undangan yang datang karena makanan nggak ada. Gila, sedih banget, nangis bro. Ataupun kemenangan kami dari keluarga sudah memikirkan alternatifnya. Sudah kami pesan. Sore, berakin dulu kali rumahnya. Belum berak nih. Gua maksudnya pengen berak nih, belum berak-berak gua. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan selamat datang kembali di TNM, kawan-kawanku yang kucintai dan kubanggakan. Akan gue mulai video ini dengan pesan untuk orang-orang di TikTok yang gak ngerti perkaranya apa, tapi kakek nyocot. Kemarin kan ada kasus mobil MBG yang nabrak siswa SD ya, yang mana itu menyedihkan sekali, videonya tersebar di mana-mana. Dan ya Allah, kasihan banget. Gak kebayang di kepala gua bagaimana perasaan anak-anak ini, bagaimana perasaan keluarganya, teman-temannya. Ya Allah, sedih banget. Ada 20 korban luka, dimana 19-nya adalah siswa, adalah murid, siswa-siswi. Satu orangnya adalah guru. Gurunya kakinya patah. Lalu ada salah satu siswa yang, ya Allah, kasihan banget, rahangnya tuh kena dan sebanyak 18 giginya itu lepas. Allahu Akbar. Untuk membayangkan rasanya gimana tuh gak bisa, men. Coba lu sakit gigi satu aja. Oh, itu sakitnya ampun-ampunan. Ini 18. Dari kabar yang terakhir gua ketahuin, supirnya itu kurang tidur. Menurut artikel-artikel yang beredar di internet, keluar fakta bahwa si pelaku ini, orang ini baru tidur sekitar pukul 4 pagi, lalu pukul 5.30 sudah berangkat untuk mengemudikan kendaraan. Kalimatnya sedemikian. Meskipun ada informasi yang simpang siur tentang apakah orang ini make, apakah orang ini mabok dan segala macamnya, itu belum bisa dikonfirmasi. Tapi penjelasan sementara Kapolres adalah si pelaku ini kurang tidur. Lalu dalam kondisi kurang tidur itu diminta untuk ngebawa mobil. Ketika ngebawa mobil, dari keterangan yang disampaikan, dia salah injak pedal. Dia harusnya nginjek rem, tapi yang diinjak gas. Yang mana ini membuat pertanyaan, soalnya emang dari kabar yang pertama kali keluar adalah ini supir pengganti baru belajar mobil. Jadi dia panik apa segala macam. Kalau misalkan udah bisa, in a way bener-bener bisa dan terbiasa bawa mobil, itu tuh nggak akan ketuker dan nggak akan kaget gitu. Gue nggak tahu apa yang terjadi itu. Apakah dia belajar mobilnya gasnya pakai kanan, rem sama kopling pakai kaki kiri, apa gimana? Ya kita nggak tahu pasti. Cuman gila bro. Aduh, gue nggak kebayang bagaimana perasaannya anak-anak ini, orang-orang tua ini. Dan statusnya sekarang resmi sebagai tersangka karena murni akibat kelalaian dari sopir. 10 korban luka ringan sudah dipulangkan, sedangkan sisanya masih perlu penanganan lebih lanjut. Cuman yang pengen gue fokuskan adalah ini. Wong-wong gateli, gue gak tahu apakah mereka buzzer atau gimana, tapi mereka yang ngebela banget MBG itu. Emang kadang-kadang antusias anak-anak sampai ngintilin si mobil, tapi kadang juga si mobil nggak hati-hati tetap melaju. Bukan anak-anak ngejar. Ini ada mobil yang nyetir, goblok. Wah, bisa jadi topik hangat buzzer buat nyerang program MBG. Padahal human error supir pasti ntar sampai mana-mana yang dibahas. Ya, kalau nggak ada MBG-nya nggak mungkin nabrak. Itu mah anak-anaknya aja. Kalau mobil MBG datang dikejar-kejar, ya salah anak-anaknya lah. Lu tahu konteks dan lu nonton videonya nggak sih? Otak dipakai dikit. Lu kalau nggak tahu videonya kayak apa, nggak tahu perkaranya kayak apa, jangan nyocot, kakek cangkem, cok, nggak telikon, ih, sibal sekia. Di main komen aja.
Gue curiganya dia komen di video yang bukan video rekaman CCTV-nya. Jadi kayak dia seolah-olah menyalahkan kayak, oh ini anak-anak ada acara di situ. Lagi baris di lapangan, tiba-tiba mobil MBG nerobos nabrak pagar dan supirnya lepas kendali. Cok gateli loh iki loh. Semoga pelaku, which is sopir, itu mendapatkan hukuman yang setimpal karena ini, ya Allah, anak kecil men, rasa traumanya seperti apa. Lalu kalau ngeliat videonya ya, lu akan kelihatan sekali kayak bagaimana cara dia bohong. Soalnya pertama kali diwawancarin dan yang nggak tahu di rumah sakit, nggak tahu di mana gitu, ditanya-tanya kayak, kenapa ini kenapa? Kok bisa kayak gitu, kronologinya gimana? Dia tuh jelasin masih bohong-bohong gitu. Dia bilang kayak, iya ini gasnya nyangkut sendiri, gasnya mobilnya jalan sendiri, nggak mungkin jalan sendiri. Oh gila kali. Orang kalau misalkan ngomong megang-megang hidung mulu gitu ya. Belajar dari orang-orang TikTok tadi, kalau mau komen cari fullnya dulu, fokus fullnya dulu ya. Seperti halnya apa yang sudah diberikan oleh pihak kepolisian untuk mencari full perkara Mbah Tarman di kasus cek 3 miliar tersebut. Kita sudah membahas ini menjadi video beberapa waktu lalu dan seperti yang kita tahu, ini kocak. Konteksnya buat yang nggak paham, jadi ceritanya ada seorang kakek-kakek yang lu tau gak yang lucu? Yang lucu ada satu orang bikin postingan, cowok 74 tahun yang nikahi gadis 24 tahun menjadi tersangka. Cowok 74 tahun. Gua nggak tahu ini kenapa, tapi di kuping gua tuh kayak cowok 74 tahun. Kok cowok? Gue sempat ngebahas ini di live dan cowok 74 tahun. Dia udah mau 5 kali Sweet 17. Masih disebut cowok. Pasti cowok sih, dia bukan cewek. Pasti tuh kayak mbah gitu, mbah. Sepuh. 74 tahun itu sudah melewati angka harapan hidup Indonesia tuh. Indonesia tuh angka harapan hidupnya di 73 tahunan. Terus sempat turun jadi 72 tahun. Dia melewati itu. Cowok 74 tahun yang ternyekek-nyekek gue. Bambah Tempik Hunter. Jadi intinya dia kan diperiksa sama pihak kepolisian. Itu malu banget, gue yakin keluarga sono, siapapun ya, cowok ya cewek maksudnya. Karena kan dia sempat ada klarifikasi kalau enggak itu beneran kok, beneran. Orangnya itu sekarang lagi honeymoon, lagi anak-anak, beneran kok. Palsu guys, palsu. Oh, link videonya nanti akan gue taruh di pojokan kanan situ. Palsu. Dia mengaku. Biar istri saya mau. Jelas ya. Udah ya. Udah, motifnya itu doang udah. Motifnya adalah biar istrinya mau. Udah. Dari penjara atas kasus penipuan, yang mana gue juga nggak tahu kenapa ada 2 orang di belakang sini, tapi saksi ahlinya langsung didatengin dari Bank BCA. Gokil. Palsu bro. Wong wes tuwe kakian pola. Banyak banget yang dilakuin. Oh, dan bahasan selanjutnya datang dari Sampang, Madura. Gue nggak tahu lu expect berita ini atau enggak, tapi gue sih jujur nggak expect banget ya. Karena gue bingung bagaimana positioning diri ketika membaca berita ini. Oke, jadi gini. Di wilayah Sampang, Madura, pukul 1 pagi ada seorang bapak-bapak. Bapak-bapak ini, gue nggak tahu kondisinya seperti apa. Mungkin dia bangun tidur, mungkin dia mimpi buruk atau gimana. Tapi bapak-bapak ini lari ke dalam masjid, masuk ke dalam masjid, terus somehow dia bisa menyalakan speaker dan apa segala macam. Kemudian dia teriak-teriak, Allahu Akbar, kiamat. Dan kenceng jam 1 pagi. Coba lu bayangkan, ini ada videonya nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jam 1 pagi dari sebuah speaker masjid yang pasti suaranya kenceng dong. Orang sampai jalanan begitu suaranya kenceng. Teriak-teriak Allahu Akbar, kiamat, sholat. Orang pada panik dong. Akhirnya warga langsung beramai-ramai ke masjid tersebut. Langsung nyamperin. Ini pada ngebut nih, liatin dong. Pada lari langsung kayak, oh, apa yang terjadi? Kiamat. Ada notif kiamat. Gimana nih? Nih lu lihat video yang kecil ini.
Jadi ini nggak bisa gue kasih lihat ya. Jadi mereka tuh warga-warga sekitar datang langsung lari, abis lari, kedebuk, digebukin. Gua nggak tahu apa yang terjadi sih. Mungkin mereka kaget, mungkin mereka kesel, mungkin mereka kayak udah waktunya tidur, besok mau kerja, tiba-tiba ngedenger kayak gitu marah, apa gitu, gua nggak ada yang tahu. Tapi kejadian itu hari Selasa, tanggal 10, hari Rabu pagi. Orang mau kerja itu, tiba-tiba, wah, kiamat, dipukulin. Negara umumin isu kiamat lewat pengeras suara masjid, pria ini dihakimi warga. Warga di Sampang, Jawa Timur kaget pas dengerin pengumuman soal kiamat ini. Warga yang lagi pada tidur sontak bangun dan menuju masjid setempat. Didapatilah seorang pria tak dikenal lagi pegang mikrofon. Oh, well, kalau lo nanya gue pribadi sih, gue juga nggak tahu ya apa yang sekiranya akan gue lakukan. Panik sih ada, jelas, ada banget. Apalagi dengan semua apa yang terjadi, dengan kelakuan manusia, pejabat lu, pasti kita mikirnya negatif tinggi, kayak apa kiamat beneran gitu kan. Tapi di internet itu banyak yang menyayangkan kenapa dilakukan pemukulan, kenapa harus ada pengeroyokan, karena ini kan di masjid gitu, kenapa melakukan itu. Ada kiri dan kanannya lah. Kirinya kayak, ya, lu lagi ngapain begitu? Nah, kanannya kayak, jangan dong, jangan dipukulin gitu. Karena apa? Karena setelah dicari tahu, laki-laki tersebut adalah ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Jadi ada kabar dari pihak kepolisian, kan setelah dikeroyok itu kemudian dibawa kantor polisi. Di kantor polisi setelah dicari tahu ternyata orang tersebut adalah ODGJ. Ketahuannya dari historis di mana dia sempat masuk ke rumah sakit jiwa di tahun 2024 lalu. Pertanyaannya sekarang, kalau jam 1 pagi ada suara teriak-teriak kiamat, apa yang akan dilakukan? Cek serem ini. Gimana sih? Gak tahu, bingung. Yang bikin bingung lainnya adalah ini. Kita harus disclaimer dulu, kita nggak tahu ini beneran atau bohongan karena kelakuannya super duper tolol. Oke, kita buka. Tolol. Ketika salah transfer GoPay berujung hilang, Helawati tega mengambil hak orang yang sedang berjuang untuk cuci darah. Jadi ceritanya, ada orang salah top up GoPay. Kak, tadi aku salah kirim GoPay ke kakak, bisa dibalikin lagi nggak ke BCA atas nama ini? Maaf ya kak, itu buat ongkos saudara aku cuci darah. Tiba-tiba dibales, pas banget kak, saya lagi nggak punya duit. Makasih ya udah dikirimin. Kak, minta dibalikin. Maaf kak, uangnya tak beliin bakso barusan. Jadi ini nggak mau dibalikin. Waduh. Terus kelihatan tek-tekan namanya. Begitupun foto mbak-mbaknya. Ketika orang ngeliat ini, wah murka. Oke lah, ini ada kesalahan dari pihak pengirim. Tapi ya jangan dimanfaatkan. Lalu setelah dimanfaatkan dia ngenyek banget dengan balas kayak, pas banget kak, saya lagi nggak punya duit. Makasih ya udah dikirim. Kayak ngenyek banget gitu loh. Orang simpati di internet. Karena apa? Karena ini tentang hal yang memilukan. Buat ongkos saudara aku cuci darah. Mungkin buat ongkos perjalanan atau gimana ya, gak gitu ngerti. Tapi kayak, boyo, alah, caranya begitu banget loh. Pantes namanya Hela. Hell. Neraka lu, dosa gitu. Sembarangan aja. Meskipun demikian, meskipun orang udah marah-marah dan segala macam di internet, kita masih belum tahu kepastian dari postingan ini. Karena apa? Karena akun TikToknya ketika gue buka di private, terus gue nggak menemukan kelanjutan dari perkara ini. Gue nggak tahu, mungkin yang ngebikin postingan ini pertama kali nggak enak karena ngebawa nomor orang dan sebagainya, takut kena UU ITE atau apa, tapi nggak tahu pasti. Cuman yang pasti adalah, Hela, bakso yang lu makan, kagak dicerna sama ucus. Maaf, bakso lu balik lagi, mampus lu, naik ke atas, gitu, mampus. Gak jadi daging tuh, bakso. Gue kan sempat ngecek nomornya, terus gue cek di get kontak. Di get kontak langsung banyak sekali tek-tekan nama dia, apa segala macam. Dan ada satu hal yang kayak, melihatnya tuh kayak nyus banget gitu. Cuman kayak ada orang namain kontak itu sebagai orang jahat. Jahat tuh udah tier tinggi banget loh men.
lu tuh jahat. Lu nggak ngebohong, lu nggak bodoh, lu jahat. Dan itu sepertinya adalah apa-apa yang dari dulu harus kita percayai. Mungkin lu nggak bisa jadi baik, dan nggak apa-apa. Tapi seenggaknya jangan jadi jahat. Aneh banget orang. Dan kita pergi ke perkara yang, aduh, ini hal jahat yang seperti dilakukan oleh iblis. Jadi untuk ngebikin video ini, untuk nyari tahu perkaranya, gue kan nontonin 3 podcast berbeda kan. Podcast yang dokter ini, podcast yang pemain basket ini, dan podcast magician ini. Oke. Setelah nonton ketiganya, kurang lebihnya tuh informasi yang didapatkan sama. Semuanya sedih. Dan aduh, gak tega banget gue. Apalagi ketika ada momen Mbak ini ngomong kayak, tenang aja mah, udah mama pasti bangga deh gitu. Kayak udah tenang, terima jadi, terima beres, tinggal terima nanti hari H tuh udah di atas, udah tinggal salaman, udah tinggal acara itu udah beres gitu. Udah aku pilihin bajunya yang bagus. Nanti baju akad sama baju resepsinya beda mah gitu kayak. Pokoknya mama udah tenang aja. Mama nggak bakal malu gitu. Ini udah usaha aku sama Reza yang paling maksimal kita usahain. sedih banget. Ini adalah sebuah cerita tentang wedding organizer laknat iblis yang kelakuan Allahu Akbar, Gusti Pangeran. Ini kan mungkin ini udah bersirkulasi di internet kurang lebih semingguan. Kemarahannya sudah terjadi semingguan karena ini tentang hajat orang banyak. Ini tentang pernikahan, sebuah momen yang gak bisa diulang lagi, sebuah momen yang pengennya sekali seumur hidup, pengen ngebikin itu sesuai sama keinginan kita, tapi tiba-tiba hancur gara-gara WO nggak teli, bajingan. Ceritanya ada wedding organizer namanya by Ayu Puspita. Ada 2 wedding organizer yang mana pemiliknya adalah Ayu Puspita. Yang pertama adalah by Ayu Puspita, yang kedua adalah Madelif Wedding. Keduanya itu jobnya sama, wedding service untuk pemenuhan venue, decoration, catering, makeup artist, attire tuh baju pengantin, MC, foto, dan video entertainment. Pokoknya keduanya sama. Kontak personnya lo sama. Nah, mereka ini punya banyak sekali klien. Dan awalnya tidak ada yang mencurigakan dari WO ini. Maksudnya kalau lo lihat IG-nya pun sangat normal. Tidak ada yang mencurigakan, tidak ada yang mencurigai kekejian yang akan dan sudah mereka lakukan. Maksudnya ini ya udah kayak portofolio akun wedding organizer yang lain gitu. Jadi sebenarnya nama WO ini tuh udah gede banget. By Ayu Puspita sama Madelif ini tuh udah cukup besar. Karena apa? Karena banyak sekali wedding expo. Itu wedding expo yang mereka datangi, mereka jajakan. Promonya menarik, apa yang mereka bisa berikan juga menarik. Kalau lu lihat range harganya juga sangat menarik. Kayak DP 10 juta dapat diskon 6 juta. DP 10 juta dapat diskon 4 juta, DP 10 juta dapat diskon 2 juta. Maksudnya angka-angka yang sangat lumayan sekali nih. Banyak orang yang kemudian menggunakan servis dari mereka karena apa? Karena sesimpel gak ada yang bermasalah. Kelihatannya ada beberapa narasumber ketika diwawancara sama wartawan tuh jawaban mereka adalah, iya, keluargaku pakai, kakakku pakai. Jadi ketika kakakku make wedding organizer ini kayak aman-aman aja. Jadi kayak iya, karena udah pernah pakai jadi percaya. Ada yang temennya pernah pakai, ada yang pernah pakai, sampai akhirnya ada kurang lebih 600 orang yang OTW menggunakan WO ini. Kurang lebih 600 orang. Tadi dari salah satu interviewnya, kayaknya yang ini atau yang ini gitu, lupa gue. Ada yang bahkan sudah memesan sampai tahun 2027. 2 tahun lagi. Kebayang gak sih kerugiannya seperti apa?
Semua perkara-perkara ini dimulai itu dari tanggal 6 Desember 2025. Jadi ada 8 acara pernikahan yang diurus sama kedua WO ini. 8 pernikahan. 8 pernikahan itu salah 2-nya adalah Mas dan Mbak ini. Lalu 2 Mbak ini. 8-8-nya berantakan karena banyak sekali hal-hal yang harusnya sudah dilakukan WO ini, tapi ternyata belum. Katakanlah catering semuanya gak ada yang datang, bro. Astagfirullahaladzim, gue waktu denger murka banget gua. Catering, gue nggak tahu ini bener atau enggak, tapi menurut pendapat gue, catering dalam sebuah acara pernikahan itu adalah komponen, adalah sektor yang paling mahal, paling kita keluar duit banyak. Karena hitungannya bisa kayak satu pack tuh bisa 50.000, 45.000, 60.000. Bayangkan kalau misalkan lu mesen buat 500 packs, which is 500 orang. Bayangkan 1.000. Kalau 1.000 kan berarti udah 50 juta sendiri buat makan aja. Makanannya gak dateng. Gila. Murka banget gue dengernya. Anjing, gue goblok. Dan terjadi di 8 tempat yang berbeda. Ada beberapa videonya. Dan sedih banget, men. Ini salah satunya ya. Ataupun kemenangan kami. Lu denger bagaimana keluarga mempelai minta maaf sama pengunjung yang datang, sama undangan yang datang karena makanan gak ada. Gila, sedih banget, nangis bro. Ataupun kemenangan kami dari keluarga sudah memikirkan alternatifnya. Sudah kami pesan. Jadi kayaknya di 8 pernikahan itu, ketika acara akad itu aman, lancar, normal, nggak ada yang bermasalah. Dari akad menuju resepsi itu berantakan karena masing-masing dari 8 pernikahan ini tiba-tiba dapat info kalau catering belum datang. Untuk kasus yang ini, kalimatnya sih telat. Oh sorry ya, ini makanannya telat. Tunggu dulu ya, tolong tunggu, telat setengah jam, 1 jam gitu. Ditungguin lama, nggak dateng. Acara pernikahan sahabat aku dirusak sama vendor tidak bertanggung jawab. Alhamdulillah acara akad nikahnya berjalan lancar sampai suatu masalah itu muncul pada saat waktu resepsi. Masalahnya adalah makanan yang dijanjikan oleh vendor tersebut tidak datang sama sekali dengan alasan yang bertele-tele. Kemudian di salah satu pernikahan yang gagal itu, di salah satu pernikahan yang berantakan itu, kan ada adminnya ya, maksudnya ada orang suruhan dari WO-nya yang pergi ke salah satu pernikahan itu untuk nemenin apa segala macam, admin lah. Ketika makanan gak datang, ditahan tuh sama keluarga dari mbak yang ini, ditahan, nggak boleh pulang. Lo kalau misalkan yang punya kagak datang, kagak bakal gua kasih pulang ini orang ya. Ditahan nih, gimana ya? Mungkin karena perkara itu si owner punya rasa tanggung jawab atau gimana, gua nggak gitu ngerti. Datang. Abis pak, diomel-omelin pak, murka banget. 2 jam saya menunggu. Hari ini 2 jam saya air mata nggak berhenti di pelaminan, ditonton ratusan orang. Gimana hati kalian? Saya tidak ingin mengemis. Saya bukan pengemis. Di sini saya minta tanggung jawab kalian. Apapun itu, saya mau menempuh jalur hukum. Setuju. Apapun itu. Hak kami mas, mbak, bu, kak, hak kami. Saya selalu menuruti prosedur, semuanya saya turuti. Amin sekian termiskian. Kemudian kejadian juga di perkara yang ini. Jadi ini adalah video yang dibagikan oleh MUA atau makeup artist, salah satu yang mengadakan acara pernikahan. Gitu sampai makanan datang. Udah pasti belum berapa menit kayak gitu. Masih lama kah? Masalahnya ada bentar tante, iya lagi koordinasi dulu. Bentar lagi tante. Gitu. Karena
Karena kan si videonya kita semua ini kan WO ini freelance. Ya, aku ngerti. Makanya kita koordinasi lebih baik. Ya. Kita ngomongnya sama Kiko sama Koko. Enaknya gimana? Karena dari Mbak Ayu pun ya mereka masih saat ini masih belum. Di kasusnya ini kayaknya mereka tuh vendor juga atau admin atau apa gitu. Jadi kayak intinya yang di dalam acara ini tuh kayak nggak tahu, bukan orangnya langsung gitu. Orang-orang yang kemudian punya acara tersebut murka, marah-marah, videonya kemudian ramai. Lalu ada beberapa orang yang dapat telepon. Setelah semua kemarahan di tanggal 6 itu, kan perkaranya besar ya langsungnya. Jadi kayak ada orang-orang yang kemudian dapat telepon dari vendor-vendor yang bekerja sama dengan pernikahan ini. Kayak yang bayangin nih contohnya. Jadi dia kan acara pernikahannya kalau nggak salah keesokan harinya, tanggal 6 kan hari Sabtu. Dia nikah hari Minggu. Jadi di hari Sabtunya itu ketika masalah terjadi, vendor yang menjadi acara dari tempat nikahnya dia itu nelpon dia, ngasih tahu, kakak pakai WO yang ini juga nggak? Soalnya hari ini ada 8 acara berantakan gara-gara cateringnya nggak datang. Waduh. Coba, itu malam-malam. H-1 sebelum acara pernikahannya dia. Tiba-tiba lu dapat kabar kalau hari ini ada acara yang gagal, di mana acara itu diurus oleh orang yang sama. Wah, panik bukan main sih. Gua loncat-loncat itu kalau waduh, mumet, Cek. H-1. Coba bayangkan. Ih. Kemudian perkaranya rame di TikTok, di IG, di thread. Kayaknya yang pertama kali naik tuh di thread. Ketahuan lah nih sama orang-orang yang nantinya akan menggunakan WO tersebut. Kayak yang gue bilang di awal, ini yang bakal make tuh, yang akan make WO ini tuh 600 orang. Panik dong, kurang lebih 600 orang ini, gimana sih? Siapa yang mau nikahan kagak ada makanannya? Malu bro. Sedih pasti. Akhirnya orang-orang yang acaranya OTW, acaranya akan datang, itu langsung nyamperin tuh keesokan harinya. Langsung pada marah-marah. Awalnya ini panjang nih prosesnya untuk sampai akhirnya nyampe ke rumah dia kan, karena pada ke kantornya dia yang di mana itu, terus ternyata di kantornya kosong, akhirnya disamperin ke rumahnya ternyata udah rame, banyak orang yang minta pertanggungjawaban. Waktu itu awal-awal ada grup yang dibuat untuk mencatat semua kerugian yang sekiranya diakibatkan. Di hari itu keluar omongan ada kerugian hingga 16 miliar. Oh, orang pada murka dong, marah-marah lah semuanya. Kewajibannya itu bisa kita proses. Itu saya kurang tahu. Lebih jelasnya apa itu saya kurang tahu. Oke, kita fokus ke uang. Uangnya gimana? Uangnya gimana? Ayo, intinya duit keluar kita bubar. Iya. Di sini posisinya kan orang pada bingung kan. Maksudnya gua udah nggak pengen deh lu ngurusin acara pernikahan gua pengen duit gua balik aja. Masih ada usaha untuk biar duitnya balik, ya udah kita cari WO lain, cari vendor lain, kita adakan acara, masih bisa. Setelah dicari tahu ternyata dia nggak punya duit itu, bro. Di rekening ATM-nya dia hanya memiliki saldo 300.000. 300.000. Ibu tadi bilang sanggup untuk refund 3 minggu, oke. Sabar. Oke, 3 minggu. Ibu akan refund selama 3 minggu. Oke, kalau kita mau tanya, ibu 3 minggu dari mana? Kalau ibu jawab, saya akan ada event di sini itu nggak mungkin. Udah nggak mungkin. Nah, kira-kira itu ibu ngasih solusi apa nih selain dari event? Apakah ibu punya fresh money atau punya emas yang bisa ibu jual nih? Kan kalau kita bisa cepet nih kita main nih. Cuman saya memang mau ada usaha. Panjang di sini di sini perdebatannya panjang banget karena dari siang sampai sore sampai malam sepertinya, karena orang berdatangan terus. Dari omongan korban-korban yang ada di podcast ini kurang lebih mungkin 100-an orang ada kali di tempat itu. Karena apa? Karena semuanya pada minta pertanggungjawabannya dia. Dari rumah sempat dibawa ke balai warga. Orang-orang tuh pada pengen keputusan nih duitnya balik atau enggak. Kalau misalkan duitnya balik, mereka nggak akan lapor polisi. Karena ya kalau ada urusan sama polisi kan beda. Maksudnya itu ada perkara hukum yang
Intinya adalah kalau duitnya balik nggak akan ada urusan sama polisi. Ternyata setelah dicari tahu kan dia nggak punya duit kan. Duit di ATM dia 300.000, duit di ATM satunya tuh 300 ribuan juga, 330. Terus ditanya ke tangan kanannya dia ternyata di rekeningnya cuma ada 2 juta. Ya Allah, kebanyakan tangan kanannya daripada dianya. Dan dia tuh ada ngomong kayak duitnya bakal balik. Oke, bakal balik. Apaan yang mau dilakuin? Apakah mau jual emas apa jual apa? Dia bilang mau jual rumah. Jual rumah harganya berapa? Dia punya 2 rumah katanya. Jual rumah tuh yang satunya 500 juta. Yang satunya tuh berapa gitu. Kita nggak nyampe 300 juta gitu. Tapi intinya nggak nutup, bro. Dari kerugian yang keluar kalimatnya hari itu 15 sampai 16 miliar. Ada 230 pasangan yang terdata hari itu. 15 sampai 16 miliar. Lu cuma punya duit 700-800 juta. Gimana? Wah, gila sih. Saya sebenarnya bingung. Boleh agak di flashlight-nya? Enggak, apa sih ngatur-ngatur flash gua. Gimana sih? Lu mukanya masih tenang banget begitu perkara ya. Ngatur-ngatur lu, pala lu berak. Apa pusing mata saya sih? Nggak peduli, semuanya pada pusing. Gila, bro, dia tuh habis menggelapkan dana, melakukan penipuan dengan tidak sesuai kontrak kan, maksudnya makanan nggak datang kan, itu mal prestasi kan. Dia masih bisa tenang, mukanya masih bisa ketawa-tawa najis dah. Pusing anak gue mau nikah. Woi, malu tahu nggak ada catering di kata ituan gua. Berduit nggak? Kemarin semalam. Kamu bisa tahu nggak perasaan saya? Zolim. Kamu gini doang kena stres pusing. Apa kabar saya sama pasangan sama keluarga pusing nggak? Sampai pagi di Polres. Ya sekarang gimana deh? Heran ya. Dia tuh kayak nggak ada rasa bersalahnya gitu loh. Kayak nunduk doang, nggak ada, nggak masih senyum, najis you. Wah, intinya orang murka, marah semuanya, WO goblok. Akhirnya karena kondisinya sudah tidak kondusif, dibawalah ke kantor kepolisian. Semuanya harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Dan karena yang bisa melapor hari itu hanya yang benar-benar terdampak, maksudnya yang mal prestasi tadi, acaranya harusnya makanannya datang tapi ternyata enggak, dia doang yang boleh ngelaporin nih acara yang batal itu, jadi 8 orang yang batal itu. Yang melaporkan jadi adalah Mas ini. Dilaporkanlah ke kantor kepolisian karena masalahnya terjadi di Jakarta Utara, dilimpahkan ke Kepolisian Jakarta Utara, Polres Jakarta Utara. Penipuan WO Ayu Puspita terbongkar. Sebanyak 230 pasangan jadi korban. Lalu ketika sampai sana, dia ditanya sama pihak kepolisian, diinterogasi. Terus jawaban dia sangat tidak mengenakan. Ini untuk menjawab konsumen-konsumen ibu yang depan Polres itu. Ibu, untuk pernikahan tanggal 13 Desember 2025 atas nama Lulu, 21 Desember 2025 atas nama Denny Kurniawan, dan tanggal 28 Desember 2025 atas nama Ardita alias Dita, Ibu sanggup gak menyelenggarakan? Untuk kedepannya sanggup nggak? Saya masih belum ada gambaran pasti, Pak. Jadi tidak sanggup apa sanggup? Itu jawabannya. Saat ini belum sanggup, Pak. Itu ya. Kita sama pihak kepolisian dan dia bilang nggak sanggup. Intinya bersangkutan tidak sanggup ke depannya, ya. Jadi semua hak ibu tadi yang bertanya ke saya sudah saya titipkan, sudah saya kasih video pengakuannya langsung, testimoninya ya. Udah itu aja kurang lebih. Jadi silakan yang lain kalau mau buat laporan polisi atau mau buat rekomendasi nanti silakan dibawa dengan tiket yang baru, nanti kita panggil seperti yang hari ini kita panggil 87 orang yang datang kemari semalam ke Polres ya. Silakan aja. Intinya tadi saya jawab ya pertanyaan ibu-ibu ya. Yang tanggal 13, 21 dan 28 Desember tidak sanggup. Dan sedikit info kemungkinan dalam waktu dekat akan ada konferensi pers terkait perkara ini. Orang-orang yang kemudian datang ke sana meminta pertanggungjawaban karena pernikahannya sebentar lagi, pusing bro langsung.
Panik, gimana caranya? Sekarang gua record tanggal 14. Kemarin tuh tanggal 13, yang nikah kemarin gimana? Yang nikah hari ini gimana? Oh, nangis bro pada. Ada yang pernikahannya dibatalkan, ada yang pernikahannya diundur, ada yang pernikahannya harus menggunakan metode yang lain. Kayak ada satu pernikahan yang bahkan gedungnya belum dibayar. Gedung belum dibayar. Coba. H-1 acara gedungnya belum dibayar. Oh, ini yang Mbak yang ini. Gedungnya belum dibayar. Mau loading barang kan nggak bisa. H-1 boy. Jadi yang dilakukan sama mbaknya adalah mencari venue di tempat yang sama, yang lebih kecil, yang bisa langsung diurus saat itu juga, untuk hanya pernikahan bersama keluarga, atau ada undangan pun undangan seadanya. Mbaknya ini sampai mesen fast food untuk bisa dinikmati sama siapapun yang datang. Nangis bro, sedih gila. Dan dari sana baru informasinya terkuak tentang bagaimana semuanya ini bisa terjadi. Jadi kenapa bisa banyak orang yang ingin menjadi klien dari 2 WO ini? Alasannya adalah karena promo-promo yang sangat menggiurkan. Ya, kita nggak hipokrit jadi manusia. Kalau misalkan ada opportunity untuk mendapatkan yang lebih dengan harga yang sekiranya kurang lebih sama, kita pengen lah gitu. Dan dari penjelasannya juga rata-rata sama. Penjelasannya adalah harganya tuh nggak jauh beda. Harganya tuh nggak jauh beda dari WO yang lain gitu, paketan-paketan wedding yang lain. Harga 73 juta, 165 juta, all in apa segala macam itu ya kurang lebihnya sama. Yang ngebedain adalah promo-promo yang ditawarkan. Promonya tuh kayak free honeymoon. Free honeymoon 3 hari 2 malam di Bali, tiket PP. Kalau misalkan bayar DP full, bisa kesempatan buat dapat promo tersebut. Atau kalau lu mau bayar full, DP full, lu bisa ngedapetin diskon katakanlah 5 juta, 10 juta. Yang mana ya sangat menggiurkan sekali dong. Tapi masih di rentan yang masuk akal gitu. Meskipun ya kalau dipikir-pikir lagi sih kayak, well, honeymoon ke Bali 3 hari 2 malam, katakanlah sehari 1 juta tuh itu udah 3 juta. 3 juta tiket PP. Berarti kan kalau misalkan PP 1 orang 2 juta kan jadi 4 juta. Itu 7 juta. 7 juta untuk promo nikahan. Wah, menguntungkan sekali. Meskipun kalau didengar-dengar juga emang cukup aneh, tapi masih di kadar yang bisa terbayang lah. Apalagi dengan fakta bahwa pelunasan tuh harus dilakukan H-1 bulan. Gue nggak tahu bagaimana WO lain ya, mungkin melakukan yang sama. Gue sih lupa ya nikahan gue gimana. Tapi kayak H-1 bulan itu harus lunas 100%. Dan cara-cara yang mereka lakukan ini terkesan sangat, sangat maksa lah. Maksudnya gini, nih contoh chat-chatannya. Free bonus DP 20%, free diskon 5 juta, maka 71 kurang 5 juta 66, free honeymoon Bali, bonus tambahan. Sebenarnya tuh dari chat-chatannya udah aneh. Jadi ada beberapa korban yang bener-bener kayak dipus banget nih buat, ayo kak DP, soalnya ada promo ini, ayo kak DP sekarang, DP 50% lagi bisa dapat promo ini, ayo kak DP ini. Maksudnya itu kedengarannya sangat aneh karena mathematically speaking, kalau misalkan dia sudah menentukan sebuah harga, terus orang udah DP, let's say 20%, dia kan harusnya udah dapat keuntungan itu dong. Maksudnya orang harusnya udah pasti akan pakai itu. Kenapa dia ngejar-ngejar banget untuk, ayo kak DP-nya tambahin lagi 50%, atau kayak, ayo kak full penulasan supaya dapat diskon 5 juta, 10 juta gitu. Itu kan nggak make sense. Karena apa? Karena ngapain lu ngurangin keuntungan lu untuk supaya orang DP lebih cepet gitu. Terdengar aneh sekali. Terkesan maksa dan ngebikin orang curiga.
Apalagi cara dia berdagang, dia tuh banyak sekali ke booth-booth wedding expo gitu kan. Jadi di wedding expo tuh intinya lu datang ke sana, lu lihat nih, WO lagi pada menjajakan harga untuk kayak biar bisa dipakai di pernikahan lu gitu, harganya kompetitif apa segala macam. Dia tuh hadir dengan promo-promo itu. Konsep wedding eksklusif, free photo booth, cetak unlimited, free honeymoon Bali. Maksudnya kayak promo-promo itu tuh keluar terus gitu. All in wedding service. All in makanan nggak ada, buset. Yang ngenyek tuh salah satunya dari dua mbak ini yang datang ke close the door. Jadi kalau yang satunya kan emang nahan adminnya supaya ownernya datang. Nah ketika ownernya datang, itu dia sok-sok, sorry kak terlambat, ini makanannya sok-sok bawa makanan gitu. Padahal cuman bawa nasi setengah bakul, sama ayam-ayam belum mateng. Terus di kasusnya mbak yang ini, cuman dikasih nasi kotak. Allahu Akbar. Ngenyek banget bro, apa-apaan sih? Ih, gimana gak murka? Gue lupa di antara dua korban ini ada salah satunya yang sempat ada adminnya, sempat ada datang, tapi ketika tahu perkara catering gak beres, mindik kabur. Nggak pengen tanggung jawab dan oh my god. Panik apa bro di dalam situ? Lu ada di atas panggung menyaksikan makanan nggak ada. Nah, dan ini ketika lu menikah, lu adalah dua orang yang tidak seharusnya memikirkan apapun. Lu hanya fokus di atas, salaman, terima kasih atas kedatangannya, dan senyum. Lu tuh nggak perlu mikirin apa-apa, yang mikirin bisa keluarga lu, bisa WO lu, udah lu fokusnya ke acara. Gara-gara perkara itu mereka harus di atas panggung nyalamin sambil minta maaf, nangis. Oh my god. Aduh ya Allah. Ketika di kondisi ini, itu sempat berusaha dicek sebenarnya mutasinya lari kemana. Tapi susah, karena mungkin dia pakai klik BCA atau apa gitu yang rada repot untuk ngecek mutasinya. Susah untuk detail gitu. Mungkin itu urusannya sama pihak kepolisian, uangnya lari kemana. Tapi ngedengar video ini yang dia kan ada salah satu narasumbernya adalah MC yang memang sudah kerja sama lama sama dia. Dari keterangannya adalah ini emang kelihatan gak beres dari awal. Maksudnya kayak si pelaku tuh bener-bener kayak OKB gitu yang kaget ngelihat duit, soalnya tiba-tiba beli Lexus, tiba-tiba beli Alphard, tiba-tiba beli rumah 2, jalan-jalan ke Europe, fuck kata aing teh. Makanya banyak orang yang memperkirakan atau berpikiran ini adalah skema-skema Ponzi yang ya gali lubang tutup lubang aja. Dia dapat duit nih dari klien, duitnya banyak, dia kaget, wah aku punya duit, padahal bukan duit dia, tapi kayak pakai gitu. And then kayak ketika ada pernikahan, uang dari klien selanjutnya yang digunakan untuk nutup, kemudian terus dan ya pada akhirnya hilang aja, nggak nemu titik terangnya. Karena apa? Karena ada mismanagement, cara dia menghandle duit itu buruk sekali. Dan ketika dengar omongan dari MC-nya bahwa ini sempat kejadian di 2020 lalu, kaget gue. Jadi ada kalimat yang ngomong kayak ini 2020 tuh sempat kejadian, tapi nggak seramai sekarang karena duitnya berhasil dibalikin. Jadi nggak ada urusannya sama pihak kepolisian nih, karena ya mungkin kayak yaudah duitnya balik, gue nggak lapor polisi gitu, mungkin kayak gitu. Dan nggak rame 2020. Tiba-tiba kejadian sekarang 2025, spare 5 tahun tuh kayaknya dia nyari klien, duitnya dipakai nutup sampai akhirnya nggak ada yang kesisa. Itu bener-bener orang jelek manage duit aja. Brengsek banget bro. Duit yang lu cari setengah mati. Lu gak tahu bagaimana cara nyari duit itu lagi langsung. Tiba-tiba dihadapkan dengan kondisi kayak gitu. Oh my god. Ada yang stres, nangis, ada yang sampai pingsan. Gak habis pikir men. Aduh ngebayanginnya ya Allah, sakit hatinya kayak apa ya. Undangan lu udah sebar 2 minggu, lu tahu orang-orang mau pada dateng, and then lu harus ngasih tahu ke mereka kalau mohon maaf acaranya
begini karena catering nggak dateng. Mau ditaruh di mana men, muka men? Ini udah bukan tentang perkara uang, ini tentang Gua tahu pada akhirnya setelah ngedengar perkaranya rame, mungkin tamu-tamu dari undangan pernikahan itu akan merasa kayak, oh iya gue ngerti kok kondisinya gitu. Tapi kan waktu itu dan traumanya tuh, ada salah satu pernikahan yang saking mepetnya tuh sampai ngebeli kayak semua makanan apa segala macam sekiranya dilihat tuh dibeli, karena kan ya kita lagi bicara tamu 300, 500 orang, 1000 orang mungkin, gimana? Tapi ketika makanan itu udah berhasil dibeli, orang-orang udah pada pulang. Aduh. Lu bayangkan duit 100 juta, 90 juta hilang gitu aja men. Lenyap. Ini adalah suaminya. Lihat mutasi ya. Gua jangan dibohongin ya. Lu ganti nama katanya. Mana Dimas, mana Dimas? Iya, saya. Saya. Ini ketika lagi proses domelinnya, panjang banget itu. Ini suami Ayu Puspita dan Dimas marketingnya. Katanya ini adiknya Ayu yang selalu nyuruh transfer terus. Oh, berarti harusnya dia tahu dong. Dan kerugiannya itu tidak hanya terjadi kepada calon pengantin ya, tapi juga kepada vendor. Karena banyak vendor-vendornya yang juga belum dibayar seret. Ini kantornya waktu disamperin, kantornya jelek banget bro. Maksudnya untuk urusan sebuah WO yang ngurusin pernikahan let's say untuk 500 orang, 1000 orang, ini sangat tidak proper loh tempatnya. Bukan kantor ya, maksudnya kantornya ya udah aja gitu kayak rumah yang dijadikan kantor. Tapi di tempat masaknya. Bukan, bang, fast forward bang. Kenapa ada boneka dari situ? Nah, ini kerupuk nih, udah mulai nih. Kerupuk banyak. Ini ke arah dapur. Coba dapurnya begini, bro. Ya Allah. Mengenaskan sekali. Ya. Ini ya. Sore, berakin dulu kali rumahnya. Berak nih. Gua maksudnya pengen berak nih, belum berak gua. Bayar. Sebenarnya sih kita nggak boleh ketawa ya, harus sedih. Nggak, tapi kenapa tiba-tiba ada satu orang pengen berak? Pakai apa? Peleter, bayar. Siapa bayar pakai peleter? Ini waktu cek saldo 300.000. Ada beberapa update sebenarnya. Update-nya adalah ini untuk orang-orang yang sudah lapor polisi. Terus juga ini ada calon mempelai yang mengumpulkan vendor-vendor yang sekiranya mau bekerja sama atas kondisi ini. Jadi kayak mau dibikin acara nikah massal gitu sama Mbak dan Emas ini, karena dia udah nyewa gedung. Jadi nanti bisa nikah bareng-bareng karena kita sama-sama korban. Saya tahu perasaannya, hero lah. Dan di sini banyak banyak vendor-vendor yang ingin membantu. Ada banyak orang yang ingin nyumbang. Ada yang mau jadi MC free, yang mana good job sekali. Dan ini adalah orang yang 98 juta nikah 2 minggu lagi. Gimana sih bilangnya gagal aja udah jadinya. Bener 21 Desember 2 minggu lagi gitu kan. Kita nge-spare duit cadangan juga nggak sebanyak untuk nge-backupin yang lain gitu. Sekarang jujur aja berharap duit kembali pun ini belum jelas kepastiannya gimana. Terus mau melanjutin acara, kita harus nge-backup yang lain kan, harus nyari vendor lagi, harus ngeluarin biaya lagi. Nah untuk biaya itu kan nggak banyak, nggak kecil ya gitu. Sedangkan uang yang kita spare buat cadangan itu nggak bisa nutupin itu semua gitu. Jadi ya gimana sih bilangnya gagal aja udah jadinya. Bener 21 Desember 2 minggu lagi gitu kan.
Kak, kalau boleh tahu udah masuk uang itu berapa ya? Full kan atau Aku udah full payment. berapa? 8.200.000. 200.200. Ya. Itu dilunasin dari kapan, Kak? Aku DP pertama itu 50% di tanggal 27 April 2025 dan pelunasan. Jadi mereka selalu informasi Kak, ada promo nih Kak gitu. Kita selalu bayar by promo gitu. Nah, kemudian kita pelunasan di 30 November. Ini yang gua kepikiran nih. Jadi mereka nikah tanggal 13, which is kemarin. Dan wah, pusing banget jadi mereka pasti. Acara kita tanggal 13 Desember ya 2025, Sabtu besok. Acara tinggal 3 hari lagi, tapi beliau tidak bisa menyanggupi acara kita. Jadi ceritanya gini Mas, kita ngelihat dari TikTok ya yang lagi beredar viral pada saat ini, katanya catering nggak datang gitu ya. Nah, kita langsung khawatir bagaimana dengan acara kita. Sedangkan acara kita itu sudah hamil 5 hari. Jadi kita tuh langsung ngelapor ke kita awalnya ke Ceger dulu ya. Iya, kita langsung susulin ke kantor yang di Ceger. Itu keadaan udah kosong, udah nggak ada apa-apa lagi. Karena pertama sebelumnya kan dia punya dua wedding nama Madeline dan BAI ya. Kakak saya tahun lalu tuh pakai Madeline. Itu masih aman sih, belum ada masalah apa-apa. Soal testimoni langsung dari keluarga ya, berarti aman lah. Nggak nyangka bakal kayak gini gitu. Cuman juga dia paketnya emang menggiurkan gitu ya. Contohnya apa tuh yang menggiurkan? Kita dapat free honeymoon ke Bali Kak. Betul. Dan juga free yang lain tuh masih banyak banget. Cuman yang agak curiga itu yang setiap per payment yang kayak itu Kak. Iya, dan juga tuh kalau mereka tuh ngadain promo tuh nggak cuma bulan-bulan tertentu. Jadi kadang setiap minggu pun mereka ngadain promo. Kadang misalnya hari Jumat ada promo Jumat berkah gitu. Kita sih awalnya nggak curiga karena kita kayak seneng, oh banyak promo nih ya, kita jadi langsung payment. Jadi begitu mereka mengadakan promo kita langsung payment. Alhamdulillah banyak yang bantu untuk vendor-vendor lainnya. Bersyukurnya untuk yang acara tanggal 13 itu banyak vendor-vendor di sosmed yang tahu perkaranya, terus kayak ayo Kak, yaudah Kak ya saya bantu pakai vendor saya aja gratis gitu kan. Ya mana ya oke, untuk tanggal 13 dan mungkin tanggal 21 Mbak Bayang ini kayaknya sih dapat yang sama juga. Tapi untuk yang selanjutnya men, ada yang mau nikah 2027 udah DP. Gimana? Astaga. Aduh. Dan kabar terakhirnya, polisi telah menetapkan Ayu Puspita sebagai tersangka sama satu orang lagi. Kayaknya si Dimas itu yang juga jadi tersangka. Ini mungkin akan membuka tabir pertanyaan ya, kayak duitnya selama ini kemana? Men, kita lagi bicara 16 miliar. Bahkan kabarnya sekarang tuh 26 miliar. Itu duit dari mana ke mana? Bro, banyak banget itu. Kepikiran gak lu? 26 miliar. Kok bisa hilang gitu aja, sekejap gitu? Oh, di saldo ATM-nya nggak ada, kemana? Kecurigaan orang-orang adalah, pertama, apakah duitnya disimpan sama dia? Ditaruh di tempat-tempat yang tidak terdeteksi untuk kemudian kayak dia udah yakin kayak, oh gue bakal di penjara ini santai. Ya udah, gue keluar dari penjara, itu gue pakai. Ada kemungkinan kayak gitu. Atau ada kemungkinan lain dia terlilit judol, pinjol, apa segala macam, kita nggak tahu. Atau kemungkinan terakhirnya adalah emang dia tolol aja. Duitnya dipakai foya-foya kehidupan, jalan-jalan ke Europe. Enggak, tapi jalan-jalan ke Europe 16 miliar tuh, lu berapa kali ke Europe? Gila, lu beli apaan? Saldonya 300.000 bro. Ya tinggal tunggu kabar dari kepolisian. Gua gak tahu bagaimana perasaan orang-orang yang make WO ini. Gue yakin sakit banget hatinya. Dan gue nggak tahu apakah uangnya bisa balik atau enggak. Gue nggak tahu proses hukumnya gimana. Apakah dibawa ke perdata atau gimana, hire lawyer. Nggak gitu ngerti. Dan itu jadi pelajaran untuk kita. Untuk siapapun lu yang ingin menikah. Karena harusnya penonton gue itu udah di umuran-umuran pada mau nikah. Soalnya nggak sekali 2 kali. Banyak ternyata. Kasus-kasus kayak gini tuh banyak. Bahkan di tempat yang lain. Ada orang yang H-1 kena tipu dan bawa kabur uang ratusan juta. Ini 12 Oktober. Jadi kayak sebenarnya tuh udah banyak kasus-kasus kayak gini. Dan
Gue tuh lagi kebingungan tentang bagaimana cara preventifnya. Loh, men, ini tuh atas testimoni banyak orang loh. Coba lo bayangkan ada orang mau nikah, kakaknya pernah pakai WO. Dia tahu, dia pernah datang ke pernikahan tersebut kayak, oh, WO-nya oke nih, biasanya pakai di nikahan gitu. Tapi tiba-tiba ternyata nggak oke, ternyata bawa kabur duit, kita tahu dari mana? Preventifnya gimana itu? Oke lah, kita bisa nge-prevent dengan kayak melihat gerak-geriknya dia. Kalau misalkan dia buru-buru banget minta DP, kalau misalkan dia ngasih promo-promo yang keterlaluan dan nyuruh pelunasan cepet-cepet, oke lah itu menimbulkan kecurigaan. Tapi buat yang kelihatannya normal-normal aja gimana? Apakah kita harus mencari semuanya masing-masing gitu kayak catering sendiri, dekor sendiri, attire sendiri, MUA sendiri? Capek. Itulah kenapa hire WO kan, supaya bisa mengurusi vendor-vendor ini. Atau ya pilih wedding organizer yang memang hanya mengorganize. Jadi dia nggak jualan catering, dia nggak jualan dekor. Terus lu ngobrol sama WO, kayak pernikahan gue kemarin WO-nya adalah temennya istri gue. Terus semua transfer apa segala macam melalui kami. Jadi kayak dia hanya nyari nih kayak gedungnya yang ini, cateringnya yang ini, apanya yang ini. Transfer tuh dari kami. Jadi kayak karena emang vendornya berbeda-beda dipilihin. Jadi ya kemungkinan untuk salahnya sedikit mungkin itu, nggak tahu juga men. Dan bantu gue untuk tuliskan di kolom komentar di bawah karena kita nggak pengen dong tangisan-tangisan lain terjadi, uang miliaran hilang gitu aja lenyap men. Dilakukan oleh orang-orang macam iblis, ya Allah, hari bahagia jadi nangis. Tuliskan opini dan pendapat dulu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di like dulu videonya sebelum cabut. Subscribe, membership sekarang untuk mendapatkan info-info seperti ini lagi. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Love you all so much. Nama gue Andri, sekian dan orang-orang kayak gitu matinya jelek ya, Ki. Di tengah semua kepusingan itu dia dicecer apa segala macam, dia nggak ada takut-takutnya. Dia nggak ada panik-paniknya. Kalau gua yang kasih, kalau misalkan korbannya gua beneran berak di dia, bener dah. Dia lagi ngomong kayak flashnya awas, anjing, goblok, tolong.